Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Perti yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami mengucapkan marhaban ya Ramadan. Marhaban dalam bahasa Arab terambil dari kosakata rahab yang berarti lapang. Mari kita sambut Ramadan ini dengan lapang dada. Kita di dalam mengerjakan amalan-amalan yang baik untuk diri kita masing-masing sebagai bekal di akhirat kelak. Dalam kajian yang ditampilkan oleh Lembaga Dakwah Thariqah Perti kali ini, menyajikan konten-konten yang selama ini menjadi concern teman-teman di Lembaga Dakwah dan Thariqah tentang Imam Ghazali, tentang karya-karyanya. Kali ini yang kita tampilkan adalah episode-episode dari tulisan beliau di dalam Mukhtasar Imam Ghazali, ya. Mukhtasar Ihya Ulumuddin maksud saya, ya. Yang antara lain kajian-kajian yang sangat mendalam tentang spiritualitas, tentang akhlak, tentang ihsan, dan lain sebagainya. Orang mungkin lupa bahwa kelebihan Imam Ghazali dibanding imam-imam yang lain pada kajian yang sama terletak pada Imam Ghazali memiliki kemampuan metodologi yang sangat kuat. Sesuai dengan kata-kata beliau sendiri ketika mengkaji permasalahan-permasalahan tentang spiritualitas, psikologi, beliau mengatakan bahwa metodologi itu lebih penting daripada materinya. Dengan kata-katanya, at-thariqatu ahammu minal maddah. Tidak ada yang lebih penting daripada materi, tetapi yang lebih penting dari materi itu adalah metodologinya. Itulah kemudian lahir Ihya Ulumuddin yang entah sudah diterjemahkan dalam berpuluh bahasa di dunia ini dan sudah dicetak ulang berapa ribu kali oleh kaum muslimin yang mengaguminya. Itulah Imam Ghazali, saudara-saudara sekalian, ya, yang kajian-kajiannya ditampilkan oleh teman-teman dari Lembaga Dakwah Thariqah ini. Jamaah Perti yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu kategori yang dikaji beliau adalah tentang syukur, tentang sabar dan syukur. Pertama kita kaji tentang sabar. Sabar di dalam bahasa Arab itu terdiri dari tiga huruf, sod, ba, ro. Sangat sederhana sekali. Tetapi begitu penting kesabaran ini sehingga Allah menyandingkan dirinya dengan orang-orang yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Fasobrun jamil, ketika mendeskripsikan kesabaran seorang Ayub yang sakit bertahun-tahun dalam sakit yang tanpa bisa disembuhkan, ya, dengan kesabarannya menerima ujian dari Allah itu dengan tabah, maka akhirnya menjadi satu semacam pameo bahwa sabar yang paling utama itu sabarnya Ayub, ya. Fasobrun jamil, maka kesabaran itu adalah sesuatu yang indah. Tapi saudara, tidak semua orang mampu bersabar. Kalau toh orang mengklaim bahwa saya mampu bersabar, baru satu hari dia mengatakan sabar itu ada batasnya, berarti dia tidak mampu bertahan dengan kesabarannya. Maka agama mengatakan bahwa, mengajarkan kepada kita bahwa kesabaran itu memang gak ada batasnya. Sampai Allah memberikan pertolongan kepada kita atas segala kemungkinan musibah atau penderitaan yang kita terima. Sebagaimana Nabi Ayub, Nabi Yunus, ke atas lagi Nabi Adam. Semua anbiya Bani Israel itu mengalami cobaan-cobaan dan ujian-ujian dari Allah. Tapi direspon dengan kesabaran. Itu gak ada batasnya kesabaran itu. Dan kesabaran ini saudara adalah dinding pemisah antara yang halal dan yang haram. Saya ambil satu contoh. Ketika kekhalifahan Ali bin Abi Thalib pertama kali menjadi khalifah,
Ali meminta pembantunya untuk melakukan inspeksi ke daerah-daerah. Dari Kufah beliau keluar ke daerah-daerah ditemani seorang asisten namanya Gumbur. Sampai di satu tempat menjelang asar, beliau sholat asar di satu musola. Di musola itu dilihat tidak ada orang, hanya ada satu orang yang baru saja menunaikan ibadah sholat asar rupanya. Orang itu cukup tua dan jenggotnya pun berwarna dua, hitam dan putih, sudah menunjukkan usianya yang sudah lanjut. Maka dengan santun Imam Ali mengatakan kepada orang yang keluar dari masjid tadi, tolong jagakan kuda saya juga mau sholat. Anda kan sudah sholat. Maka Sayyidina Ali mengambil air wudhu di kamar mandi. Ketika mengambil air wudhu itu, beliau merogohkan jubahnya, di saku jubah ada uang 1 dirham. Maka beliau niat setelah sholat nanti uang 1 dirham itu akan saya sedekahkan kepada orang yang jaga kuda saya. Didengar oleh Gumbur. Usai sholat asar keluar, orang yang jaga kuda tadi tidak ada, kudanya ada, tapi pakaian kuda lenyap. Sehingga Gumbur nyaris saja marah. Loh, ini kemana orang yang jaga tadi nggak ada? Ini pakaian kuda sudah lenyap. Kata Sayyidina Ali, tenang saja. Sudah, kita pulang, kita bawa itu kuda, cari ke kedai pakaian kuda yang terdekat. Kita beli dengan seadanya uang yang saya bawa ini. Maka berjalanlah, ketika tanya sana sini, akhirnya dapat penjelasan, ada tidak jauh dari situ kedai yang jual pakaian kuda. Maka Sayyidina Ali mengatakan, tolong Pak penjual pakaian kuda, berikan saya harga 1 dirham saja pakaian kuda ini walaupun bekas. Karena saya nggak bisa pulang ini malam-malam ke Kufah kalau tidak pakaian kuda ini diperlengkapi untuk berjalan sebagaimana mestinya. Maka orang yang jual kuda itu rupanya mengerti ini orang penting dari Kufah. Lalu mengatakan bahwa saya sungguh tidak ambil untung dari barang yang baru saja saya beli 1 dirham. Mungkin orang yang jual ini belum sampai di rumah. Maka diterimalah barang itu oleh Sayyidina Ali, dipasang oleh Gumbur, pulang. Dalam perjalanan itulah Sayyidina Ali menyampaikan hikmahnya kepada Gumbur, asisten yang sekaligus murid beliau. Gumbur, coba seandainya tadi orang yang berjenggot itu bersabar sejenak, dia pasti mendapat dari aku 1 dirham yang halal. Tapi karena dia tidak sabar, ya, ini kata-kata sabar nih perhatikan. Karena dia tidak sabar, maka dia dapat uang 1 dirham dengan cara yang lain. Hikmah dari Imam Ali bin Abi Thalib ini menjadi suatu pelajaran bagi kita bahwa pemisah yang halal dan haram itu adalah kesabaran. Boleh jadi orang yang korupsi 1 miliar itu rezekinya diatur oleh Allah dengan cara yang halal. Tapi karena dia tidak sabar, dia korupsi, dia dapat 1 miliar juga. Maka itulah bagaimana pentingnya respon kesabaran ini terhadap segala apa yang terjadi di dalam diri dan lingkungan kita. Yang kedua adalah respon syukur. Respon syukur ini juga penting. Respon syukur ini berapapun Allah memberikan anugerah kepada kita, baik atau buruk, tetap kita respon dengan syukur. Kita diberi sakit, alhamdulillah masih umur panjang. Karena sakit, kita bersyukur. Kita dikasih uang secukupnya, sebetulnya itu masih kurang. Alhamdulillah masih ada uang yang bisa kita buat makan hari ini. Dikasih rezeki misalnya sepeda, alhamdulillah kita dapat sepeda, rezeki sepeda. Ada orang yang tidak memiliki sepeda, dia bisa hanya berjalan kaki. Jadi syukur ini akan meningkatkan keimanan kita, kedekatan kita kepada Allah, dan Allah akan menjamin melalui respon syukur itu rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya itu. Jadi 2 hal tadi yang penting untuk dipraktikkan bersama-sama di bulan Ramadan ini, bagaimana semua situasi dan kondisi apapun dalam menghadapi Ramadan ini, 2 hal yang harus kita kedepankan, yaitu pertama adalah
sabar menghadapi segala macam cobaan dan kekurangan, syukur menghadapi anugerah apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat.